إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ثم إلى كافة أولياء الله من ولي وولي من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكانت أرواحهم خصوصا سيد الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي وسيد الحبيب حسن بن أحمد بهارون وسيد محمد بن علوي المالكي وجميع مشايخنا ومعلمين في الدين ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يعلي درجاتهم بالجنة الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Kami mohon buat kesediaannya membaca Fatihah buat ibu mertua kami yang 3 hari yang lalu wafat. Semoga diberikan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli insani wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, sehat wal afiat, diberikan hidayah dan taufik sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali di masjid yang kita cintai. Kita beriktikaf sekaligus mengikuti pembacaan tafsir Jalalain, di mana malam hari ini kita akan membaca tafsir dari surah Yusuf dimulai dari ayat ke-11. Baik hadirin hadirat jamaah sekalian dimuliakan Allah. Di dalam surah Yusuf Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'na wadan narta' wa nal'ab wa inna lahu lahafizun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan di mana 11 saudara Nabi Yusuf ini berencana untuk membuang Nabi Yusuf, untuk memisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Karena faktor kecemburuan, faktor kedengkian,
sehingga ada niatan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dari rumahnya. Setelah disepakati bahwasanya nanti prosesnya adalah bukan membunuh tapi membuang. Yang awalnya berencana membunuh, akhirnya ada kesepakatan untuk dibuang saja. Jadi tidak lagi dibunuh tapi dibuang, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu saudaranya yang lebih bijak. Karena pembunuhan itu merupakan kriminal yang sangat kejam. Melihat dan membaca kronologi bahwasanya Nabi Yusuf ini selalu dikawal oleh bapaknya. Setiap hari Nabi Yusuf itu selalu ditemani sama bapaknya. Sehingga 11 saudaranya itu mencari rencana bagaimana caranya memisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Bagaimana caranya kita bisa membawa Yusuf, bisa diizinkan untuk ngajak Yusuf jalan-jalan. Jadi selama ini tidak pernah 11 saudaranya itu main bareng dengan Nabi Yusuf, tidak pernah. Hal itu dikhawatirkan, hal itu karena Nabi Yakub setelah mendapatkan kabar tentang perihal mimpinya Yusuf yang masih kecil itu, sehingga Nabi Yakub itu selalu menjaga Nabi Yusuf bagaimana jangan sampai ada sesuatu yang menimpa anaknya. Akhirnya 11 saudara dari Nabi Yusuf itu menghadap kepada Nabi Yakub. Ya abana, wahai ayah kami, malaka la ta'manna ala Yusuf. Aslinya la ta'manuna. Makanya di sini dibaca ismam. Ta'manuna diganti dengan tulisan ta'manna. Tulisannya hilang tapi bacaannya masih ada. Ini namanya ismam. Jadi mulut kita itu tetap maju ke depan, tapi bacaannya tetap panjang. Ta'manna. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Wahai ayah kami, Kenapa engkau tidak merasa nyaman kepada kami manakala bersama dengan Yusuf? Kenapa ayah selalu khawatir ketika kami ngajak Yusuf jalan-jalan atau ngajak Yusuf bermain? Wa inna lahu lanasihun. Dan sesungguhnya kami ini untuk Yusuf lanasihun, pasti menginginkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin kami celakakan. Yusuf ini kan masih saudara kami. Enggak mungkin kita biarkan Yusuf ini celaka dan lain sebagainya. Ini ucapan dari saudaranya. Ngerayu bapaknya bagaimana biar diizinkan membawa Yusuf. Jadi Nabi Yakub pun sebenarnya sudah tahu gelagat tentang rencana yang dijalankan oleh 11 anaknya itu tahu. Kita pun juga pasti bisa membaca ketika seseorang yang sama sekali tidak pernah ngajak ngopi sama kita. Tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada apa, kita diajak ngopi, pasti kita curiga.
Ini jangan-jangan mau diajak kemana? Kira-kira saya mau diapain ini? Kok tumben ngajak ngopi? Seperti halnya ada orang yang nggak pernah datang ke majelis karena dia ada keinginan untuk mencalonkan diri menjadi Dewan Legislatif, kemudian tiba-tiba di setiap momen peringatan, entah itu Maulid dan sebagainya, dia datang. Kita kan pasti bertanya, ada apa ini? Gitu. Jadi bapaknya tahu, ini pasti ada sesuatu. Kenapa 11 saudaranya ini yang biasanya cuek dengan Yusuf tiba-tiba sok akrab? Tiba-tiba sok akrab, tiba-tiba ngajak main dan lain sebagainya. Nabi Yakub tahu. Seorang ayah pasti tahu. Seorang ayah itu melihat gelagat anaknya itu pasti tahu. Karena dari bayi dirawat. Sifat anaknya satu persatu, seorang ayah itu pasti tahu. Dia mau ngapain, dia nyembunyiin apa, itu tahu. Walaupun ayah atau bapak itu tidak pernah mengucapkan hal itu kepada anaknya. Seperti halnya Nabi Yakub. Nabi Yakub tahu bahwasanya 11 anaknya ini punya niat yang jahat, tapi tidak diungkapkan untuk apa ya? Untuk menyenangkan anaknya. Biar anak-anaknya itu hatinya tidak merasa disakiti. Walaupun sebenarnya anaknya yang 11 itu pengen menyakiti saudaranya, tapi Nabi Yakub tidak ingin mengecewakan hati anak-anaknya, sehingga ketika 11 saudaranya Nabi Yusuf itu minta izin untuk mengajak Nabi Yusuf main, akhirnya setelah ditolak 11 saudaranya itu ada yang berkata, qala ya abana, apa tadi? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Setelah ditolak, setelah ayahnya banyak alasan ini dan itu, akhirnya mereka mengatakan seperti itu. Kenapa ayah kok tidak percaya kepada kami? Kami pasti akan menjaga Yusuf. Laqaimuna bimasalihi, kami pasti akan Kami pasti akan laqaimuna bimasalihi, kami akan mengedepankan keselamatan, kemaslahatan untuk Yusuf. Dimanapun dia, selama masih bersama kami, maka Yusuf akan aman, akan kami jamin keamanannya. Ini cara untuk meyakinkan ayahnya, walaupun ayahnya tahu ini tipu muslihat dari anak-anaknya. Arsilhu ma'ana ghadan, izinkan Yusuf bersama kami. Arsilhu ma'ana ghadan, tolong lepaskan Yusuf besok biar bersama kami. Ila sahra, untuk main di padang Sahara. Narta wa nala'ab, dalam mushaf narta wa nala'ab itu, narta berarti rekreasi. Kita ajak main, kita ajak makan-makan, wa nala'ab, dan kita ajak bermain. Bin nuni wal ya'i, ada yang membaca yarta wa yal'ab, ada yang membaca narta wa nal'ab. Kalau narta wa nal'ab artinya biar kami bisa rekreasi,
dan biar kami bisa bermain. Kalau yarta wa yala'ab, biar dia Yusuf bisa rekreasi dan bermain bersama kami. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami untuk Yusuf lahafidun, akan menjaga. Betul-betul akan kami jaga, jangan sampai kenapa-napa. Wa inna lahu lahafidun. Apa yang diucapkan saudaranya ini, wa inna lahu lahafidun, hampir mirip tentang rayuannya syaitan kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika dirayu oleh iblis, kalimatnya hampir mirip. Kalau di sini kalimatnya wa inna lahu lahafidun, tapi kalau iblis mengatakan wa inna lanasihun amin. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang ngasih nasihat. Kalau di sini wa inna lahu lahafidun. Nah, jadi dari segi ungkapan anak-anaknya itu Nabi Yakub sudah bisa membaca. Oh, ini anak-anak ini lagi punya rencana jahat. Ada yang disembunyikan. Qala, karena didesak terus sama anaknya, berbagai alasan sudah disampaikan, terus anak-anaknya juga masih punya alasan lagi untuk merayu ayahnya. Akhirnya Nabi Yakub berkata, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Inni, sesungguhnya aku, la yahzununi, sungguh membuat sedih kepadaku, an tadhhabu bihi, ketika kalian pergi bersama dengan Yusuf. Jadi kepergian kalian dengan membawa Yusuf itu sungguh membuat aku ini sedih. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi, ay dhihabikum bihi li firaqihi. Jadi Nabi Yakub akhirnya kata terakhirnya mengatakan kepergian kalian dengan membawa Yusuf adikmu ini membuat aku sedih. Wa akhafu, dan aku khawatir, ayyakulahu dzi'bu, aku khawatir Yusuf yang masih kecil ini dimangsa oleh serigala. Serigala ini hanya satu dari sekian hewan buas yang ditakuti. Jadi ya bisa saja dimakan macan, dimakan singa dan seterusnya. Tapi disebut satu tapi mewakili semua hewan buas. Wa akhafu ayyakulahu dzi'bu, al muradu bihi al jinsu, wa kanat arduhum katsiratat dzi'ab. Namanya zaman dahulu tempat Nabi Yakub dan keluarganya itu banyak sekali hewan buas. Maka untuk menunjukkan kekhawatiran Nabi Yakub, disebutlah hewan buas, agar mereka itu bisa memahami kekhawatiran ayahnya itu selain berpisah dengan Yusuf, juga kekhawatiran jangan-jangan nanti
Yusuf ini dimakan oleh atau dimangsa oleh hewan buas. Wa antum anhu ghafilun. Aku khawatir Yusuf nanti dimakan hewan buas. Wa antum anhu ghafilun. Sedangkan kalian lengah dalam menjaga Yusuf. Masyghuluna artinya sibuk. Khawatir kalian main sendiri, khawatir kalian itu sibuk dengan urusan kalian sehingga lupa menjaga adikmu yang bernama Yusuf. Mendengar alasan dari ayahnya itu, akhirnya mereka menjawab, la in akalahu dzi'bu. Kalau benar Yusuf ini nanti kok dimakan sama serigala, wa nahnu usbah, sedangkan kami ini adalah anak-anak yang sangat kuat, sedangkan kami ini 11 orang laki-laki semua yang pasti mempunyai kekuatan, inna idzan la khasirun. Kalau memang benar Yusuf itu dimakan serigala padahal sudah dijaga sama 11 saudaranya yang laki-laki yang kuat, maka kalau itu benar-benar terjadi, inna idzan la khasirun, sungguh kami ini sangat merugi. Ajizuna berarti kami ini lemah. Jadi mereka itu mempertaruhkan reputasinya. Gak mungkin 11 anak menjaga satu anak nanti dimakan oleh serigala. Kalau memang benar nanti kejadian seperti itu, kami yang 11 ini sungguh merasa sangat lemah, gak punya kekuatan. Padahal laki-laki itu yang menjadi andalannya adalah kekuatan. Jadi mereka mempertaruhkan kekuatan mereka, 11 saudara, laki-laki semua. Kalau Yusuf betul-betul meninggal atau dimangsa oleh serigala, berarti kami yang 11 ini adalah orang-orang yang lemah. Karena didesak terus, akhirnya Nabi Yakub melepaskan Yusuf. Fa'arsalahu ma'ahum. Akhirnya Nabi Yusuf dilepas oleh Nabi Yakub. Falamma zahabu bihi, maka manakala mereka pergi bersama dengan Yusuf, wa ajma'u, dan mereka sepakat, ay azamu, mereka berniat, ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi, untuk menjadikan Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur yang gelap. Ay fa'alu dzalika. Jadi 11 saudaranya itu manakala membawa Yusuf dari rumah, ini Yusuf digendong, ditaruh di pundak mereka, menampakkan keakraban kepada ayahnya. Jadi 11 saudaranya itu menampakkan persaudaraan, keakraban, kesayangannya kepada Yusuf di depan ayahnya manakala membawa Yusuf. Ketika sudah mulai jauh, sudah mulai masuk ke hutan, akhirnya yang awalnya digendong, yang awalnya ditaruh di pundak, tiba-tiba Yusuf dijatuhkan.
bi an naza'u qamisahu, bajunya dilepas. Bajunya Nabi Yusuf dilepas oleh saudara-saudaranya. Ba'da darbihi, setelah dipukul, wa ihanatihi, dan dihina, dikata-katain sama saudaranya. Jadi sebagian lagi menceritakan di dalam tafsir Nabi Yusuf diintegrasi sama saudara-saudaranya. Oh kamu ya, oh kamu itu yang mimpi bahwa ada satu matahari, satu rembulan, 11 bintang hormat kepada kamu. Oh itu kamu yang mimpi. Dihina sama 11 saudara, dipukulin, dilepas bajunya. Jadi Nabi Yusuf yang saat itu masih kecil nggak bisa ngapa-ngapain, Wa adlauhu, kemudian Nabi Yusuf diikat, badannya diikat sama tali, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Falamma wasala ila nisfil bi'ri, ketika dimasukkan kira-kira sudah setengah dari dalamnya sumur, dijatuhkan. Alqauhu liyamuta. Jadi umpama sumurnya itu kedalamannya 10 meter. Saat Nabi Yusuf baru dimasukkan 5 meter, talinya dilepas sama saudaranya dari atas, biar jatuh. Fasaqata fil ma, Nabi Yusuf ketika jatuh ternyata benar jatuh, di dalamnya ada air. Summa awa ila sokhrah, ternyata di dalam sumur itu ada batu yang besar. Jadi ada air, sebelum air ini ada batu yang besar di dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf naik ke situ. Fanaduhu, 11 saudaranya ngecek, dipanggil ya Yusuf dari atas. Yusuf, Yusuf. Fa'ajabahum, Nabi Yusuf pun jawab panggilan 11 saudaranya tadi. Yazunnu rahmatahum, dikira oleh 11 saudaranya Nabi Yusuf ini minta tolong, padahal Nabi Yusuf tidak minta tolong. Karena masih ada suaranya, akhirnya fa'aradu radhahu bisakhratin. Karena masih ada suaranya, ada sebagian dari 11 saudaranya itu yang ingin melempar batu yang besar dimasukkan ke sumur biar mati. Famana'um Yahuda, tapi rencana itu ditahan oleh salah satu saudaranya yang bernama Yahuda. Jadi pengen sekalian biar jelas, kalau memang mati biar jelas mati, dilempar batu. Karena ketika dicek, dipanggil-panggil, ternyata Yusuf masih ada suaranya. Jadi gemes mungkin saudaranya itu, kok masih hidup. Akhirnya mau dilempar batu yang besar, ditahan sama saudaranya yang bernama Yahuda. Wa auhayna ilaihi, dalam kondisi seperti itu Allah mengirim wahyu kepada Nabi Yusuf. Fil jubbi wahyun hakikiyah, wahyun hakikoh.
Ada yang menceritakan Nabi Yusuf itu di sumur bukan sehari 2 hari, seperti yang kita perkirakan. Tapi ada yang menceritakan lebih dari 1-2 tahun. Kenapa sampai bisa kuat bertahan hidup? Karena Nabi Yusuf dijaga oleh Allah. Makanya ketika masuk ke dalam sumur, fa'auhayna ilaihi, Allah kirim wahyu kepada Nabi Yusuf. Tujuannya apa? Tatminan liqalbihi, untuk menenangkan hati Nabi Yusuf. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Latunabbi annahum, sungguh engkau wahai Yusuf bakalan menceritakan kepada 11 saudaramu nanti bi amrihim, tentang perbuatan 11 saudaramu nanti, hadza, tentang kejadian ini, wahum la yash'urun, dan saat engkau menceritakan itu 11 saudaramu sudah hampir lupa. Jadi ketika di dalam sumur itu Allah sudah menggambarkan bahwasanya engkau itu di sumur ini bakalan selamat. Engkau ini nanti di sumur ini bakalan ditolong sama Allah melalui hambanya. Dan nanti kamu ketika sudah dewasa akan menceritakan, menyampaikan kronologi kejadian ini di hadapan 11 saudaramu, tapi 11 saudaramu itu sudah lupa. Berarti kan Nabi Yusuf sudah dikasih tahu sama Allah bahwasanya engkau nanti kehidupan kamu itu tidak terhenti ada di dalam sumur. Tidak usah sedih, tidak usah berkecil hati. Jangan sampai putus asa. Karena Allah akan memberi kesempatan kepadamu nanti kelak ketika engkau sudah dewasa akan menceritakan kejadian ini di hadapan 11 saudaramu yang melempar engkau ke dalam sumur ini. Dan 11 saudaramu itu tidak merasa atau hampir lupa atau tidak percaya karena engkau sudah dianggap anak yang hilang atau dianggap sudah mati. Jadi bisa dibilang Nabi Yusuf itu di dalam sumur bukan lagi dianiaya, tapi ada kesempatan di mana Nabi Yusuf itu melakukan khalwah. Khalwah, apa khalwah itu? Menyendiri antara Nabi Yusuf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan mengatur urusan kita. Tapi kalau kita mengatur urusan kita dengan kekuatan kita sendiri, maka yang ada kita akan capek karena Allah tidak mengikuti apa yang kita rencanakan. Maka Nabi Yusuf seperti itu. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, tidak ada tidak teriak-teriak, tidak minta tolong. Ketika dicek sama saudaranya, dipanggil namanya, Nabi Yusuf menjawab, iya, tapi tidak minta tolong. Logikanya orang kalau dianiaya kemudian dimasukkan ke dalam sumur seperti itu, pasti kan minta tolong, teriak atau bagaimana kira-kira biar ada orang yang
yang kasihan. Tapi Nabi Yusuf sama sekali tidak minta tolong. Tidak minta tolong, ketika saudaranya sudah pergi pun juga diam. Dan di situ Allah memberikan wahyu, wa auhayna ilaika wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Jadi kalau kita ini hidup, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengaturnya. Aturan Allah akan lebih indah ketimbang apa yang kita rencanakan. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Setelah membuang Nabi Yusuf, akhirnya 11 saudaranya itu mendatangi ayahnya. Waja'u abahum 'isha'an. Di waktu sore atau di waktu petang, yabkun, dalam keadaan menangis. Maka disinilah ada istilah tangisan palsu. Banyak sekali orang menipu orang lain melalui tangisan. Maka ketika ada orang menangis, jangan cepat percaya. Kalau melihat ada orang menangis, jangan cepat percaya. Karena betapa banyak orang menipu orang lain melalui tetesan air mata. Mau apa saja itu terjadi. Mau percintaan, mau orang minta tolong, apalagi berbau politik, itu pasti banyak. Tangisan palsu itu sering digunakan untuk menipu orang. Dan itu berawal dari 11 saudaranya Nabi Yusuf. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Mereka mendatangi ayahnya di waktu sore karena habis pulang main sama Yusuf kan tadi, tapi Yusufnya nggak ada. Mereka mendatangi ayahnya seraya menangis semuanya. 11 saudaranya nangis semua. Jadi tangisan berjamaah itu bukan berarti itu adalah tangisan kebenaran. Boleh jadi itu adalah tangisan kepalsuan. Nah, maka banyak sekali sesuatu itu yang dibungkus dengan tangisan agar mendapatkan empati, akan mendapatkan perhatian. Tapi pada intinya orang menangis itu sering digunakan untuk menipu orang lain. Nah, maka waspadalah dalam menjalani hidup ini. Ketika berhadapan dengan orang menangis, ini tangisan apa dulu nih? Tangisan yang benar-benar nangis tulus atau tangisan kepalsuan? Nah, semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, sehingga ketika kita menangis, kita hanya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut akan murkanya Allah, ataupun tangisan karena kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan tangisan yang lainnya. Ini saja, semoga bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan bacaan Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana ala alladha ashrabna fatub alaina tauba تغسل كل حوبا واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع
فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.